Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah password generator menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita hasilkan kurang lebih seperti ini. Kita memiliki sebuah halaman untuk mengenerate password. Kita bisa memilih di sini huruf kecil, kemudian huruf besar, kemudian number dari 0 sampai 9, kemudian ada simbol. Kita bisa pilih semuanya ini. Kemudian kita juga bisa menentukan panjang dari generate password yang akan kita buat. Kita bisa geser untuk menentukan jumlah panjang karakter yang kita pilih. Misalkan saya akan buat 16, tinggal kita generate, maka akan dibuatkan random dari passwordnya. Kemudian kita bisa copy dan kita bisa paste ke media lainnya. Sekarang kita akan mulai membuat projectnya. Silakan teman-teman buka terminalnya. Saya akan menyimpan projectnya di dalam folder JavaScript. Kemudian saya akan membuat direktori baru, namanya password generator. Kemudian saya akan masuk ke direktori password generator. Nah, saya akan membukanya dengan Neovim. Pertama, saya akan membuat file baru dengan mengetikkan titik 2 kemudian ketikkan file index.html seperti ini. Kemudian saya ketikkan titik 2 untuk menuliskannya. Saya akan buat lagi file baru di dalam folder JS, filenya script.js. Ini juga sama. Kemudian kita akan buat lagi folder baru CSS, filenya style.css. Kita akan menuliskannya lagi. Oke. Kalau misalkan kita lihat, kita sudah memiliki 3 buah file di sini, CSS, JavaScript, dan juga HTML. Kita akan tutup lagi. Nah, sekarang kita akan isi dulu untuk HTML-nya. Kita akan definisikan basic tag HTML seperti ini. Saya akan kasih judul di sini password generator. Oke. Kemudian saya akan tambahkan di bagian bodinya sebuah div, kelasnya adalah container seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan heading 1. Saya akan kasih password generator seperti ini. Kemudian di bawahnya saya akan buat lagi tag div, kelasnya kita buat input box. Nah, ini kita gunakan untuk menampung hasil dari generate-nya. Ini saya akan buat sebuah input, kelas tipenya adalah text. Kemudian saya akan kasih sebuah kelas name-nya adalah passbox. Ini untuk password box. Kemudian kita kasih ID juga di sini yang sama passbox. Dan kita akan disable ya. Oke, nanti ngopinya kita akan menggunakan icon. Nah, kita akan buat iconnya. Nah, untuk iconnya kita akan menggunakan material icon. Teman-teman bisa ambil nanti linknya di kolom deskripsi ya. Kita akan copy yang ini untuk icon CSS-nya. Kita copy, kemudian kita akan tambahkan di bagian sini. Saya akan paste ini ya. Kemudian saya akan rapihkan. Nah, di bagian bawahnya kita akan definisikan ini untuk icon kopinya di sini. Nah, kita bisa mencari dari sini nih ya. Kita ketikkan di sini copy. Nah, di bagian atas ini copy. Nanti akan muncul ya bagian yang akan bisa kita gunakan. Kan ini ya file copy. Nanti di sini ada keterangan tuh material icon copy. Saya akan langsung tuliskan di sini dengan menggunakan span, kemudian saya akan kasih kelasnya material icon
ini. Kemudian saya akan kasih di sini ID-nya, copy icon. Nah, saya akan ambil di sini konten copy. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan slider di sini di bawahnya. Kita akan buat sebuah input tipenya rank ya. Ini kita akan definisikan innya adalah 1, kemudian max-nya adalah 30, kemudian value-nya default-nya 8. Kemudian saya akan tambahkan di sini ID-nya adalah input slider. Nah, seperti ini. Oke, nanti di bawahnya kita akan tampilkan value-nya ya. Kita akan gunakan div kelasnya row. Nah, dalamnya saya akan buat sebuah paragraf password length. Dan kita munculkan di sini sebuah span. Kita kasih ID-nya slider value. Kita save dulu. Oke. Kemudian kita akan tampilkan selanjutnya sebuah pilihan ya, checkbox. Saya akan buat div kelasnya adalah row. Di dalamnya saya akan buat sebuah label. Ini untuk lowercase. Nah, kemudian kita akan kasih di sini include lowercase. Dan kita kasih letter. Ini value-nya A sampai Z. Oke. Dan di bawahnya kita akan buat sebuah input tipe checkbox, ID-nya lowercase. Kemudian kita akan kasih name-nya sama lowercase. Defaultnya ini adalah terseleksi ya. Cek seperti itu. Oke, kemudian kalau ada lowercase kita akan buat untuk uppercase-nya. Oke. Kemudian kita akan buat juga untuk number-nya. Kemudian kita akan buat juga untuk simbol. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat button. Kita akan kasih buttonnya ID dengan ID gen btn. Kita kasih kelasnya juga gen btn. Ini kasihnya generate. Type-nya saya akan kasih dia button. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba buka dengan menggunakan live server supaya value perubahannya terlihat ya. Saya akan menggunakan terminal. Dan saya akan jalankan live server. Ini kita akan buat dia menyamping. Oke. Kemudian kita akan coba untuk styling ya. Oke. Pertama kita akan reset dulu. Gunakan bintang ya. Kita akan reset untuk marginnya. Kita akan kosongkan dulu. Kemudian border box juga kita reset ya. Kemudian kita akan font family-nya. Kita akan pilih sans serif sepertinya. Oke, kemudian kita akan definisikan untuk body. Kita akan buat max width-nya ini 100 vertical width. Kemudian min height-nya kita kasih 100 vertical height. Display-nya kita flex, justify content-nya center, ininya juga legend center. Nah, background-nya kita buat linear gradient, tapi saya akan buat dia to right, kemudian bottom
Oke, di sini saya akan kasih warnanya 1A, 1B, 26. Kemudian kita akan kasih warnanya 166, 175. Oke, kemudian saya akan kasih warna tulisannya putih. Ini. Kemudian saya akan buat font white-nya ini 600. Kita save ya ke tengah ya, seperti ini. Sekarang kita akan styling untuk kontainernya. Kontainer, nah kontainer ini saya akan buat sebuah border. Ini kita buat setengah pixel aja, 0,5 pixel. Ini solid warna putih ya. Kita kasih FF ini. Kemudian saya akan buat rounded border radiusnya. Ini yang lainnya tidak perlu. 5 pixel saya akan ganti dengan 10 pixel. Oke, kemudian saya akan buat di sini padding. Saya akan kasih 28 pixel dengan 32 pixel. Oke, kemudian saya akan buat displaynya flex. Oke, kemudian flex directionnya kolom. Oke, ini di ada L-nya ya. Oke, ini kita akan ganti backgroundnya transparan. Oke, kemudian saya akan buat sebuah box shadow. Ini saja ya. Oke, kemudian kita akan styling untuk headingnya. Kita akan ambil kontainernya, dan heading 1. Nah, kita akan buat font size-nya ini 1,4 rem. Kemudian kita buat margin block 8 pixel. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah kelas input box. Input box ini kita akan buat posisinya relatif. Sekarang kita akan styling untuk span-nya ya. Kita akan ambil input box, kemudian span. Nah, di sini kita akan buat positionnya absolute. Buat absolute. Kemudian kita akan buat topnya adalah 16 pixel. Kemudian kita kasih right-nya ini 6 pixel. Dan kita kasih warnanya hitam ya. Ini 00. Supaya ketika nanti mau copy filenya, copy generate-nya kita terlihat. Kemudian saya akan kasih font size-nya ya 28 pixel. Dan saya akan ambil kursornya pointer. Saya akan kasih Z indeksnya 2. Ya, save. Ya, berada di situ. Sekarang kita styling untuk boxnya. Kita ambil pas box. Nah, kita kasih background colornya warna putih. Ini. Kemudian
Saya akan hilangkan bordernya. Kemudian saya akan hilangkan juga outline-nya juga sama. Kemudian saya akan kasih paddingnya 10 pixel. Kita kasih width-nya 300 pixel. Kemudian saya akan kasih border radius. Border radiusnya saya akan kasih 4 pixel. Kemudian fontnya kita kasih font size-nya kita kasih 20 pixel. Kemudian kita kasih margin block 8 pixel. Kemudian text overflow kasih save. Sekarang dia pas ya posisinya. Oke, sekarang kita styling untuk row-nya. Row, kita akan buat display-nya flex. Oke, kita akan buat margin block-nya 8 pixel. Kayak sama ya dengan yang inputnya. Kemudian kita akan styling untuk row dan P. Kemudian row label. Nah, kita akan buat flex basisnya 100%. Kemudian font size-nya kita kasih 18 pixel. Save dulu, oke. Kemudian kita akan kasih checkbox-nya lebih lebar, lebih besar. Kita ambil row-nya dulu. Kemudian kita akan ambil input dan kita akan seleksi tipenya. Kita ambil checkbox. Nah, ya checkbox-nya ini ukurannya aja ya, kita perbesar. Berarti width-nya kita kasih coba 20 pixel. Height-nya kita samain 20 pixel. Oke, ini sudah lebih besar ya. Oke, sekarang kita akan styling untuk buttonnya. Ini kita memiliki gen PTN. Nah, kita akan hilangkan bordernya. Kemudian outline-nya juga sama. Kita kasih none. Oke, kemudian kita kasih background color-nya warna biru ya. C 1 9E. Oke. Kemudian saya akan kasih padding 12 pixel dan juga 24 pixel. Kita akan ubah warna teksnya adalah putih. Font size-nya kita kasih 18. Border radiusnya 4 pixel. Kemudian margin block-nya kita kasih yang sama ya, 8 pixel. Font weight-nya kita kasih 700. Save, ini sudah muncul. Sekarang kita akan tambahkan untuk hovernya. Gen
btn hover. Nah, ini jangan gelap ya. Tuh, gelap. Kita kasih warna yang agak terang dikit. 6 ff. Save. Kalau kita hover, ya menerimanya ya. Oke, ini untuk CSS-nya sudah. Sekarang kita akan tambahkan untuk JavaScript-nya. Pertama kita akan deklarasikan dulu variabelnya. Let, misalkan kita akan ambil input slider. Kita akan ambil dari dokumen get element by ID. Akan ambil by ID-nya. Kita memiliki input slider. Kemudian kita juga akan slider value, kita akan ambil dari slider value. Kemudian passbox. Nah, kita ambil dari password box juga. Kemudian saya akan definisikan lowercase. Nah, kita akan ambil lowercase, kemudian uppercase, kemudian number, kemudian saya akan ambil simbol kita akan ambil dari dokumen get element by ID symbols. Kemudian kita akan definisikan juga untuk gen btn buttonnya ya. Kita akan ambil gen btn. Lalu di sini kita akan definisikan untuk copy icon. Kita akan ambil dari copy icon. Oke. Sekarang kita akan buat slidernya dulu. Slider value kita akan isi dengan teks konten. Kita ambil dari input slider value. Oke. Coba dulu ya. Kelihatan. Biar tampilin ya. Kemudian input slider kita akan add event listener. Nah, input, kemudian kita ambil function, mau pakai arrow juga boleh ya. Slider value, text content, this input slider value. Geser tuh ya, input ya value-nya. Nah, oke, sekarang kita akan coba tambahkan untuk gen btn. Nah, gen btn kita akan ambil add given listener-nya. Nah, kita akan generate ya. Untuk generate kita akan gunakan ini, kita gunakan password box value. Kita akan ambil generate password. Generate password ini belum ya. Kita buat dulu generate password. Oke, sebelum kita generate, kita definisikan dulu di sini sebuah variabel untuk power karakter, kemudian karakter ini ya untuk simbol-simbolnya. Kemudian kita akan buat sebuah function namanya generate password.
seperti ini. Pertama kita akan buat variabel dulu, gen password. Ini awalnya kosong seperti ini ya. Kemudian kita buat let lagi all karakter, juga kosong ya. Oke, kemudian kita akan ambil all karakter ini, kita akan tambahkan dengan power cache check-in. Apakah dia dicek? Kalau misalkan di checklist power seperti ini ya. Karakter kita ambil karakter, kita tambahkan. Oke, kemudian kita akan cek di sini jika all karakter sama dengan kosong atau karakter length ini kosong juga, kosong, maka kita akan tekankan gen password. Sekarang kita akan buat generate-nya ya. Kita buat di sini sebuah variabel lagi sama dengan 1. Kita akan gunakan while i kurang dari sama dengan input slider dot value. Oke, kemudian kita akan gen password, kita akan tambahkan dengan karakter length. Kita akan returnkan di sini gen password. Oke, kita save, coba dulu, kita masuk lah ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk kopinya. Kopinya kita tambahkan di sini copy icon. Kita akan add listener. Kita akan klik. Nah, di sini kita akan tambahkan kondisi ya. Kita akan tambahkan jika passbox dot value ini tidak sama dengan kosong atau passbox dot value dot length ini besar sama dengan 1. Baru kita akan copy ya. Saya akan dator dan clipboard write text password value. Kemudian kita akan copy icon, kita akan kasih inner text ini check-in, kemudian icon title
kasih dia copy. Ini kita kasih set timeout-nya ya. Kasih set timeout-nya 3000. Itu kita akan kembalikan ke title-nya kosong. Kemudian konten kopinya kita balikan. Ini kita inner HTML aja. HTML. Kita save. Oke. Kita akan refresh. Akan misalkan ini kita generate. Ini kita akan copy. Nah, terchecklist ini. Kita coba paste ke sini. Nah, ini copy paste-nya juga sudah jalan ya. Oke, kalau misalkan saya geserkan 20, kita generate. Nah, ini juga sama. Ya, lebih yang kalau kita copy, akan saya tambahkan ke sini ya. Saya paste. Ini saya juga. Oke, berarti proses generate random passwordnya sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.